dalam bacaan Injil hari ini menjadi jelas bagaimana orang akhirnya menyediakan tanah yang baik, disamakan dengan mereka yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudari, bentuk doa itu khususnya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan benih itu tumbuh. Doa yang sungguh-sungguh dilandasi dengan mendengarkan sabda Tuhan, maka jangan biarkan hidup sableng. Orang sering kali mendengar ada wiro sableng, itu hidupnya dibuat canda tawa, tidak ada keseriusan atau bahkan tidak karuan dan sembrono, maka tidak membiarkan hidup sableng. Keseriusan dalam menghidupi doa maupun mendengarkan sabda Tuhan menghantarkan kita untuk dapat menghasilkan buah lewat cara hidup kita masing-masing dan relasi kita dengan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara, dan saudari kasih Tuhan, hari kita kembali mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, khususnya atas benih iman yang ditaburkan dalam hidup kita. Sabda Tuhan hari ini mengundang kepada kita untuk menyuburkan kembali akan tanah yang memang disiapkan agar benih iman itu tumbuh dan berakar dan subur dalam kehidupan kita. Itulah yang hendak kita dengarkan lewat sabda Tuhan hari ini. Maka mari kita siapkan hati kita untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita menyadari akan kelemahan, kerapuan dan dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan misteri keselamatannya. Mari kita mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menganugerahkan keselamatan melalui Putramu Yesus Kristus. Semoga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berusaha agar hidup kami berguna bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau, taatilah perintah itu tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah
satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, lalu dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah
Orang yang mendengar sabda itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali saya menanam beberapa tanaman sayuran di polybag. Saya perhatikan baik tidaknya pertumbuhan dari tanaman itu, rupanya tergantung dari baik tidaknya tanahnya. Kalau tanahnya tidak baik, maka pertumbuhannya juga akan terhambat. Sebaliknya ketika tanahnya itu baik dan perawatannya juga bagus, pertumbuhan akan bagus dan menghasilkan panen yang baik juga. Saudara-saudari, dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan pada hari ini, ketika itu penabur menabur benih, tidak semua benih tumbuh, berakar, dan menghasilkan panenan. Memang banyak yang terbuang sia-sia, hanya beberapa yang mendapatkan tanah yang tepat, kemudian bertumbuh, berakar, dan memberikan panenan. Benih itu sangat berarti, dan bahkan tidak jarang kalau benih itu menjadi rentan. Bisa jadi jenis kekuatan untuk pertumbuhan dan bagaimana akan menghasilkan panen ketika lewat akarnya dan pertumbuhannya tidak seperti yang diharapkan oleh si penabur. Tentu saja lingkungan tidak selalu mendukung benih untuk bertumbuh dengan baik. Saudara-saudari, hal yang sama dapat dikatakan tentang kehidupan iman kita. Benih iman yang ditaburkan di dalam hati kita saat pembaptisan pun bisa menjadi rentan. Lingkungan tempat kita hidup tidak selalu mendukung iman kita. Pencobaan dalam hidup dapat menghadang dan menggoyahkan iman kita. Kekhawatiran dan kekayaan maupun kesenangan hidup dapat juga mencekiknya. Kita perlu memelihara benih iman yang telah kita terima, yang ditaburkan oleh Allah dalam hidup kita, sehingga kita pun akhirnya memiliki peran dalam menyediakan tanah yang baik yang dibutuhkan benih iman tersebut. Saudara-saudari, salah satu unsur menjadi tanah yang baik adalah doa. Baik doa pribadi maupun doa bersama komunitas. Dalam bacaan Injil hari ini menjadi jelas bagaimana orang akhirnya menyediakan tanah yang baik. Disamakan dengan mereka yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudari, bentuk doa itu khususnya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan benih itu tumbuh. Doa yang sungguh-sungguh dilandasi dengan mendengarkan sabda Tuhan, maka jangan biarkan hidup sableng. Orang sering kali mendengar ada wiro sableng, itu hidupnya dibuat canda tawa, tidak ada keseriusan atau bahkan tidak jarang tidak karuan dan sembrono. Maka tidak membiarkan hidup sableng. Keseriusan dalam menghidupi doa maupun mendengarkan sabda Tuhan menghantarkan kita untuk dapat menghasilkan buah lewat cara hidup kita masing-masing dan relasi kita dengan sesama. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tanah yang baik untuk setiap anugerah Tuhan yang telah ditaburkan dalam hidup kita, dan kita boleh menyediakan menjadi tanah yang tentu saja benih iman itu akan subur lewat aneka peristiwa dan pengalaman hidup kita. Bahkan tidak jarang dalam pengalaman yang tidak mengenakkan, pengalaman yang menyedihkan, pengalaman kehilangan, pengalaman
di mana banyak problem kehidupan, tetapi justru disitulah ketika kita merawat memelihara iman kita, maka pada akhirnya kita akan memetik panenan anugerah Tuhan itu. Bahkan dalam kesedihan menemukan sukacita, dalam penderitaan menemukan juga bahagia, karena tidak sendirian, bersama pula dengan Kristus yang telah menaburkan sabda itu menjadi kekuatan, menjadi daya bagi kehidupan kita. Mari saudara-saudari kita merahmat Tuhan, agar kita boleh menjadi tanah yang baik lewat doa dan mendengarkan firman yang tentu saja akan sangat berarti bagi kita. Iman yang hidup bukan kaleng-kaleng, perlu dirawat bagikan tanaman, tinggalkan cara hidup sableng, hidupilah doa dan firman. Sabda Tuhan itu lestari selamanya, sabda itulah yang diwartakan kepadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kasih sejati, kami bersyukur atas santapan suci Ekaristi yang menghidupi kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga dengan hadir tengah masyarakat, kami senantiasa mengobarkan cinta kasih dan mewujudkan kesejahteraan bersama sampai tiba kepenuhannya pada akhir zaman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.